Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat diberi kesehatan dan panjang umur. Serta tak lupa pula kita hadiahkan sholawat, bertangkaikan salam dan berhiaskan iman kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya Ustadz Yogi, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, mengucapkan selamat datang buat kalian anak-anak Ustadz yang berada di kelas 8 dan sekarang ini naik di kelas 9. Untuk pertama ini kita akan berlatih bereksperimen dengan berpedoman laporan percobaan. Nah, ini merupakan materi pertama kalian di kelas 9. Allah SWT akan memudahkan jalan menuju surga untuk hambanya yang senantiasa mencari ilmu. Sebagaimana potongan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Abdur Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, orang yang dimudahkan menuju surga adalah mereka yang mencari ilmu karena ikhlas mengharap ridho Allah SWT, bukan karena ria atau pamer. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkan melakukan amal soleh. Sedangkan amal soleh adalah wasilah bagi seseorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga. Imam Syafi'i pernah berkata, ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Nah, setiap insan lahir dalam keadaan sama, suci dari dosa dan tak berilmu. Akan tetapi, manusia sudah dibekali insting belajar dari mulai belajar berjalan, berbicara, mengetahui nama-nama benda, hingga mengenal Tuhan. Maka, belajar adalah sifat alamiah manusia yang perlu terus diasah dan dikembangkan. Nah, beberapa hadis ini bisa bikin kamu makin semangat belajar untuk kedepannya. Pada pembelajaran pertama Bahasa Indonesia di kelas 9 ini, kalian akan belajar tentang ciri umum teks laporan percobaan. Pertanyaannya, tahukah kamu bagaimana ciri umum teks laporan percobaan? Lalu, apa itu teks laporan percobaan? Untuk mengetahuinya, ikutilah pembelajaran berikut ini. Teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau praktikum. Apa tujuan dari teks laporan percobaan? Teks ini dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Lalu, dapat disimpulkan dari pengertian teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Lalu, tujuan komunikasi dan fungsi sosial teks laporan percobaan adalah untuk menjelaskan secara sistematis proses dan hasil suatu kegiatan percobaan ilmiah. Bacalah teks 1 berikut ini dengan seksama, kemudian amati unsur-unsur esensial dari teks laporan percobaan yang membedakan dengan teks-teks yang lain. Silahkan di-pause agar mudah dalam membacanya. Dan setelah itu, Ustadz akan memberikan ciri-ciri umum dari teks laporan percobaan dari patokan contoh teks laporan percobaan berikut ini. Setelah membaca contoh teks laporan percobaan, kalian dapat mengidentifikasi ciri umum dari teks laporan percobaan. Berikut ini adalah ciri umum dari teks laporan percobaan sesuai dengan contoh teks laporan percobaan membuat slime tanpa menggunakan boraks. Jadi, kalian bisa kembali lagi atau men-screenshot contoh teks laporan percobaan agar kita bisa kaji ulang. Untuk yang pertama, ciri umum dari teks laporan percobaan adalah melaporkan hasil percobaan. Jadi, teks tersebut merupakan teks laporan percobaan karena dia melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, dilakukan untuk menguji sesuatu. Di sini, teks contoh laporan percobaan itu membuat slime tanpa menggunakan boraks.
Jadi dia menguji ternyata selain menggunakan boraks, membuat slime juga bisa tanpa menggunakan boraks. Selanjutnya yang ketiga, diawali dengan memaparkan tujuan penelitian percobaan, lalu dilanjutkan dengan memaparkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Kita kembali lagi ke contoh teks laporan percobaan. Di situ tertera tujuan pembuatan slime, lalu dilanjutkan dengan alat dan bahan. Jadi itu juga termasuk ke dalam salah satu contoh syarat dari teks laporan percobaan. Selanjutnya yang keempat yaitu dilanjutkan dengan memaparkan pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan diikuti dengan pencatatan hasil percobaan. Lalu diakhiri dengan memaparkan kesimpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis. Setelah kalian membaca alat dan bahan, di situ juga ada langkah pembuatan. Lalu dilanjutkan dengan hasil dari langkah pembuatan tersebut dan ditutup dengan kesimpulan. Coba dibaca-baca ulang mengenai teks laporan percobaan atau contohnya tadi. Oke. Sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini Ustadz akan memberikan sebuah tugas, yaitu meringkas materi-materi yang sudah Ustadz jelaskan sebelumnya di buku catatan. Jadi maksudnya materi-materi yang udah Ustadz jelaskan di video ini kalian catat di dalam buku catatan, dan nanti ketika ada pengumpulan LKPD, catatan tersebut akan Ustadz periksa dan Ustadz akan menilainya. Demikian kegiatan pembelajaran kita kali ini. Lebih kurang Ustadz mohon maaf, kepada Allah Ustadz mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.